Dengan save isi basi, silakan. Wah, Mendapat 31 poin. Karena nilai isi basi lebih tinggi dari Hirakawa, maka dia berhak lolos Ya. ke ronde kedua. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Nilai save Chris, berapakah nilainya? Silakan. Kita lihat. wah, 35 poin. Dia mendapat nilai tertinggi. hebat ya. Chris lolos ke ronde kedua. Selamat. Terima kasih. Ya, dalam pertandingan ini, ternyata sayang sekali ya Hirakawa, Anda tidak berhasil masuk ke ronde kedua. Rasanya sudah enak, penampilannya juga bagus, tapi kalau dimakan jiwa pizzanya kurang mengena, cita rasanya terlalu ramai. Sedikit sentuhan lagi pasti akan lebih baik, mungkin dengan tambahan keju misalnya, mungkin akan lebih enak. Iya. Pasti akan mengena rasanya. Ya, sayang sekali, Hirakawa harus berhenti pada babak ini. Bagaimana? Setelah ini, saya akan belajar lagi tentang pizza. Saya akan berusaha lebih giat lagi. Sebenarnya saya suka acara ini. Tantangan memasak berarti menambah kreativitas mengolah masakan. Saya tidak akan putus asa, saya akan berjuang terus. Oh ya, Anda berdua jangan pulang dulu ya. Silakan mengikuti acara ini dengan kru kami di sebelah sana. Permisi. Sayang sekali ya. Sampai jumpa. Iya. Baiklah, berarti 4 peserta siap masuki ronde kedua. Siap! Ronde kedua. Ronde kedua dilaksanakan di lapangan bulu tangkis indoor Musashino. Peserta mendapatkan tantangan akrobatik pizza. 3 orang di antara para peserta yang terbaik akan maju ke babak final. Wah, Sesi 1 melebarkan adonan pizza seluas mungkin. Pesertanya, Yosef melawan Chris. Pesertanya Yosef melawan Chris. Mohon kerjasamanya. Ya, sama-sama. Siap. Pertarungan membuat adonan pizza oleh 2 orang warga negara asing ini memberikan warna segar di TV Champion. Chris dari Amerika sudah akrab dengan suasana Jepang, suka bergaya, dan tentu saja mahir membuat pizza. Yosef, sekarang adonan sudah mulai terbentuk, dilebarkan sedikit. Benar sekali, cepat sekali. Kalau Chris baru saja jadi, masih bulatan kecil. Dari sedikit, pelan, sampai menjadi besar. Lihatlah, sampai dipijat-pijat segala. Tidak seperti membuat pizza umumnya ya. Mungkin itu biar lentur. Lihat itu Yosef, adonannya mulai dilebarkan di meja. Terampil sekali dia. Tapi sebenarnya apakah ada pizza sebesar itu ya? Kita lihat saja. Sekarang Chris mulai menari dengan adonannya, dilebarkan dengan tangannya. Diayun-ayunkan seperti matador saja ya. Kiri kanan kiri kanan. Aku heran, kenapa tepung bisa menjadi selentur itu ya? Bukan cuma kau yang penasaran, aku juga. Lihat, Chris sudah maju, tapi tidak diam saja. Masih sambil melebarkan adonan pizza. Wah, kalau aku pasti sudah sobek. Iya, itu pasti. Wah, kelihatannya Yosef akan mulai menyusul. Dia meletakkan adonannya, lalu melebarkan di alas yang sudah ditaburi tepung. Ini bagaimana caranya ya? Dia berusaha membuat selebar-lebarnya. Waktunya tersisa 1 menit lagi. Apakah bisa selesai tepat waktu? Wah, dia mengangkat tangan. Sudah selesai rupanya. Hebat! Dipastikan kalau Yosef telah selesai. Oke. Yosef membuat lingkaran yang bagus. Tidak lama, Chris juga sudah selesai. Ini saatnya mengukur hasilnya. 61 cm. Diameter pizza Yosef 61 cm. 59 cm. Terpendek 59 cm. Dijumlah dan dibagi menjadi 60 cm. Karena ada bagian yang rusak yang dibuat oleh Chris, Chris masih punya waktu sedikit untuk memperbaikinya. Sebentar Waktu lagi. yang tersisa masih 1 menit lagi. Ya, sebentar lagi dan selesai. Oke. Baiklah, mulai diukur dari tepi terluar. Hasilnya, 68 cm. diameter pizza Chris 68 cm. Wah, cukup besar 70 untuk sebuah cm. pizza ya. 70 cm. Maka diambil tengahnya 69 cm. Christian 69, Yosef 60. Itu berarti Chris lebih unggul 9 cm dari Yosef. Christian mendapatkan 69 poin. Sesi kedua dilanjutkan. Isi basi melawan Hineta. Kalau aku lihat, isi basi terlalu tipis adonannya ya. Karena ingin Ya, membuat benar. lebar-lebarnya dengan ukuran adonan terbatas, jadi tidak terjangkau. Tipis sekali, seharusnya menjadi bulatan sempurna. Itu dia, ada lubang kecil. Lihat itu. Kalau ada cacat masih bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, terpaksa membuat adonan dari awal lagi. Hineta melebarkan adonan dengan memanfaatkan lengannya. Harus memakai perasaan. Perlahan-lahan tapi mantap. Wah, sobek. Wah, adonannya sobek.
lubangnya membesar karena terlalu tipis dan menahan sayang beban sekali. bagian bawahnya. Sayang sekali, tapi boleh diperbaiki. Akhirnya lubang itu bisa ditutup. Lihatlah, seru sekali pertandingan ini. Sudah. Baiklah, selesai. Oke. Isi basi selesai. Berapa ukurannya? 77 cm. 77 cm. Christian tadi 69. Besar juga. Baiklah, sekarang 74 cm. 74 cm. Jadi setengahnya 75,5 cm. Isi basi mengalahkan Christian. Berikutnya, Hineta. 70 cm. 70 cm. 69 cm. 69 cm. Jadi setengahnya adalah 69,5 cm. Beda tipis dengan Christian. Maka isi basi yang mendapat poin tertinggi. Semua peserta telah diketahui hasilnya. Yang maju ke babak final adalah isi basi. Sesi kedua, tantangan melempar adonan pizza. Kelihatannya mudah sekali dilakukan ya. Benar, sederhana. Tapi jangan salah, tidak asal melempar. Ini akan kelihatan seperti pertunjukan sirkus. Peraturannya bagaimana? Peserta harus melempar adonan sampai melewati palang, ditangkap dengan tangan kosong, dan tidak boleh ada lubang sedikit pun pada adonannya. Diameter adonan pizza minimal 25 cm. Sedangkan tinggi tiang gawangnya 3 meter. Palang mulai dipasang. Hineta, peserta pertama yang akan beraksi. Teman-temannya memperhatikannya. Nah, Hineta sudah siap melempar. Ya, 3 meter 60 cm harus bisa dilewatinya. Ancang-ancang dulu. Ya, dia mengatur gerakannya. Baiklah. Dilempar. Dan Wah. tangkapannya sangat baik. Bagus. Hineta Oke. berhasil menangkap adonannya. Selamat, Anda aman. Hineta berhasil. Kita perhatikan tayangan ulang Hineta. Apakah Yosef dan Christian juga bisa mengalahkannya? Giliran kedua, Yosef. Persiapan memantapkan adonannya. ukuran adonannya sudah benar. Dia harus bisa mencapai 3,6 meter. Seandainya dia bisa, berarti lolos seleksi sesi 2. Ya, dia sudah melempar. Angkat. Ya, bagaimana? Gagal. Ada lubang. Sayang sekali adonannya sobek. Berarti dia belum berhasil. Baiklah, satu peserta lagi. Yaitu sekarang giliran Christian. Seandainya Christian berhasil, dia dan Hineta akan maju ke babak final. Benar kan? Benar. Sepertinya Chris sudah siap melempar. Ya. Kita lihat saja. Chris sudah bersiap-siap untuk melempar. Ya. Kanan kiri sudah melempar. Tertangkap. Iya, parah sekali. Lebar sekali sobeknya. Sayang sekali. Christian gagal. Lemparannya mulus tapi tangkapannya buruk. Seandainya tadi bisa langsung babak final bersama Hineta. Tapi sayang sekali harus mengikuti seleksi lagi. Baiklah, sesi ini hanya Hineta lah yang berhasil. Baik. Selamat, Anda maju ke babak final. Tantangan sesi 3 membuat adonan dengan jumlah dan ukuran tertentu. Peserta membentuk adonan yang besarnya harus tepat sebanyak 3 lembar. Peserta yang tercepat dan tepatlah yang akan menang. Rentang ukurannya hanya 5 mili dari ukuran ketentuan. Adu cepat adonan pizza, silakan dimulai. Ukuran adonan adalah 29 cm. Dua peserta warga negara asing ini akan bersaing. Chris dengan lincahnya memijat-pijat adonan sambil mengira-ngira besarnya berapa. Benar, itu ciri khasnya. Beda ukurannya hanya 5 mili. Wah, ternyata susah juga ya. Harus tepat sekali. Kalau sudah biasa, tidak masalah. Itu juga benar. Chris menipiskan adonannya. Caranya dia pindah ke tangan kanan dan kiri. Ya. Ya, tepat. 29 cm. Chris berhasil. Bagaimana dengan Yosef? Baiklah, kita akan lihat. Joseph juga sudah selesai. Dan ternyata, Chris melanjutkan ke adonan berikutnya. Chris sudah selesai lagi. Cuma 5 mili spare yang diberikan. Sabar, kita lihat hasil Chris yang kedua. Berapakah? Wah, cepat juga kerjanya ya. Oke. Ukurannya tepat. Bagus sekali. Aku rasa Yosef sebaiknya menyusul. Pertandingan ini semakin menjadi seru. Sampai saat ini Chris masih unggul. Dan kita tunggu saja, apakah dia bisa maju ke babak final? Yosef berhasil lagi di adonan keduanya. Sementara posisi sama, 2 poin. Ini yang ketiga dari Chris. Berapakah ukurannya?
Tepat 29 cm. Ya, Christian lolos ke babak final. Selamat buat Christian. Selamat ya, Chris. Anda lolos ke babak final. Cepat dan tepat. Chris berhasil. Pada ronde kedua ini, Yosef harus berhenti sampai di sini. Sekarang kita tanya, apa kesanmu, Yosef? Iya. Tidak apa-apa. Dan saya senang bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat di sini. Iya, tapi Anda akan tetap membuat pizza kan? Itu saja. Silakan. Iya. Terima kasih. Yosef dari Napoli gugur di babak ini. Pemirsa, bersiaplah melihat adonan-adonan yang hebat. Siap. Final. Ketiga peserta harus membuat pizza orisinal buatan mereka yang belum pernah dijual dimanapun. Kemudian mereka harus menjajakan pizza tersebut di kios pizza yang tersedia dan menarik pengunjung sebanyak-banyaknya. Pertandingan diselenggarakan di Hachioji, Tokyo, di Taman Kuliner La Fête-Tama. Ini adalah Arancio, restoran Itali. Di sini menyajikan berbagai menu Itali yang lengkap dan mamma mia. Dan selalu ramai pengunjung. Sangat cocok untuk pasangan dan keluarga. Di teras inilah peserta harus menjual pizza hasil karya mereka. Waktu pengolahan dan menjajakan diberikan 9 jam. Dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Dan peserta akan dibantu oleh timnya sendiri sebanyak 3 orang. Pertandingan menjual pizza dimulai. Selamat berjuang. Silakan panggil pengunjungnya. Ayo. Silakan. Silakan, selamat datang. Selamat datang. Lihat. Ya, silakan datang. Para pengunjung sudah mendatangi restoran. Ya, Jam 9 tepat sudah mulai melayani pengunjung restoran. ya, silakan. Pizzanya sudah matang. Isi basi siap di dapur dan membuat pizza pertamanya. Apakah yang menjadi andalannya?